Modul 38, kebijakan pemerintah di bidang moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah atau kebijakan dari bank sentral atau otoritas moneter dengan cara mengatur jumlah uang beredar. Apa tujuan pemerintah itu mengatur jumlah uang beredar? Adalah untuk mencapai keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal. Keseimbangan internal adalah stabilitas harga dengan tingkat inflasi yang terkontrol. Jadi sini pengertiannya keseimbangan stabilitas harga. Jika harga itu stabil, maka inflasi juga terkontrol. Pertumbuhan ekonomi dan tersedianya lapangan kerja. Artinya, keseimbangan internal itu adalah bagaimana menjaga pertumbuhan ekonomi dan tersedianya lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menciptakan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang rendah akan menimbulkan pengangguran. Jadi artinya stabilitas harga dan inflasi perlu dikontrol agar pertumbuhan ekonomi dapat diciptakan dan lapangan kerja dapat tersedia dan pengangguran dapat kita hindari. Keseimbangan eksternal adalah neraca pembayaran yang seimbang. Jadi neraca pembayaran itu adalah merupakan transaksi ekonomi antara satu negara lain itu dicatat. Nah, pencatatan itu akan menentukan kredibilitas suatu negara. Ada neraca pembayaran itu neraca perdagangan, neraca modal dan sebagainya. Jadi bagaimana cara mengatur menuju kepada konsep keseimbangan? Ini diperlukan kebijakan moneter. Ada dua instrumen kebijakan moneter. Ada kebijakan moneter kualitatif dan kebijakan moneter kuantitatif. Kebijakan moneter kualitatif itu sifatnya imbauan. Imbauan yang diberikan oleh bank sentral kepada bank umum. Sifatnya tidak mengikat atau disebut juga dengan imbauan moral. Arti imbauan moral agar bank umum memberikan kredit secara selektif, tidak memberikan kredit sembarangan. Sedangkan kebijakan moneter kuantitatif adalah kebijakan moneter sifatnya mengikat. Ada 3 kebijakan moneter kuantitatif adalah operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, dan kebijakan nisbah cadangan atau rasio, cash ratio. Contoh seperti ini, kenapa pemerintah mengeluarkan kebijakan operasi pasar terbuka? Jika terjadi inflasi ditandai dengan jumlah uang beredar meningkat, maka melalui operasi pasar terbuka, pemerintah mencoba untuk menarik jumlah uang dalam peredarannya dengan cara menaikkan tingkat suku bunga. Dengan menaikkan tingkat suku bunga, maka masyarakat mengurangi transaksi. Mereka mungkin lebih cenderung parkir uangnya di bank. Artinya jumlah uang beredar dapat dikurangi. Dan seterusnya. Berikutnya jenis kebijakan moneter. Tadi dijelaskan ada kebijakan moneter, ada yang ekspansif, ada kebijakan moneter itu yang kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan moneter yang bertujuan untuk menurunkan laju pertumbuhan ekonomi. Pertanyaannya adalah, kapan pemerintah menggelontorkan kebijakan moneter ekspansif, kapan pemerintah itu mengeluarkan kebijakan moneter kontraktif? Kebijakan moneter ekspansif itu dikeluarkan pada saat laju pertumbuhan ekonomi kita lagi turun. Kita lagi dalam kondisi krisis ekonomi. Kita berada dalam kondisi pandemi. Pada saat pandemi terjadi semua kelesuan. Maka melalui kebijakan moneter ekspansif, pemerintah mencoba untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan cara mungkin menurunkan tingkat suku bunga agar mendorong pihak swasta atau perusahaan untuk meningkatkan investasi. Atau misalnya pemerintah menambah cadangan bank umum pada bank sentral. Atau operasi pasar terbuka, pemerintah membeli surat berharga yang ada dalam pasar uang. Itu kebijakan yang sifatnya ekspansif, yang sifatnya pertumbuhan, perluasan. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif
Pada saat pertumbuhan ekonomi sudah terlalu tinggi, maka jika dibiarkan menimbulkan dampak negatif, maka perlu dikendalikan. Laju pertumbuhannya perlu dikendalikan. Itu disebut dengan kebijakan moneter kontraktif. Oke, sekian presentasi hari ini.